Attention, please. Look at the following identity card. Yeah, identity card. Then answer the question below. Jadi kalau who itu menanyakan siapa, ya. What, when, kapan, where, di mana, what, apa, why, mengapa. Terus 1H atau 1H itu how, artinya bagaimana. Nah, dalam ilmu jurnalistik, ya, jurnalistik itu ilmu apa, Wid? Jurnalistik wartawan. Kalau estetik keindahan, ya. Etika kesopanan, ya. Etika dan estetika itu penting dalam dunia seni. Nah, ada namanya ilmu jurnalistik itu ketika meliput, ketika mewawancarai, ketika mau membuat berita itu kuncinya cuma satu, itu aja, 5W 1H. Oke, let's say together. Who? Ayo mulai ya. Who? When? Where? What? Why? How? Jadi kalau what ini bukan what ya, what, ya. What 5 word kayak listrik gitu ya. What, why, and how. Jadi ada 5W plus 1H untuk mengetahui atau menginterogasi suatu pertanyaan untuk dijadikan kalimat, ya. Baik, sekarang open page 9, open page 9, halaman 9. Number 9, please. Attention, please. Look at the following identity card. Yeah. Then answer the question below. Ya, lihat kartu identitas di bawah ini. Tuh. Then answer the questions below. Ya, itu perintahnya ya. Look at the following identity card, itu maksudnya lihat kartu identitas berikut. Following. Then answer the question below. Kemudian jawab pertanyaan di bawah ini. Kita lihat apa? Member card ya, kartu anggota dari Sumber Ilmu English Course. Jadi kursus bahasa Inggris Sumber Ilmu ya. Jalan Dharmapala 42 Raya, Nusa Tenggara Barat. Jadi beralamat di mana? Jalan Dharmapala 42 Raya, Nusa Tenggara Barat. Member card. Member card artinya apa? Kartu anggota. Member itu anggota.
Boleh ditulis bawahnya biar satu anggota ditulis saja. Ya, satu anggota ya. Member itu anggota. Ya. Kemudian di bawahnya itu apa? Grup slash kelas ya. Maksudnya adalah kelompok atau kelas ya. Grup yang kelompok atau kelas. Nah, itu kelasnya apa? Advance. Ya, advance itu berarti apa? Tingkat lanjutan. Artinya gini. Kalau dalam tingkatan itu kan ada standar ya, kemudian apa lagi? Middle, kemudian ada advance. Advance ini berarti yang lebih tinggi lanjutan. Jadi kayak sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP, kemudian ada sekolah lanjutan tingkat atas SLTA. Nah, ini ada ini kita bicara level ya atau kelas. Itu ada apa? Basic ya atau standar. Atau dasar. Ini kelas-kelas dalam bahasa Inggris seperti itu. Jadi kalau kalian nih bahasa Inggrisnya masuknya kemana? Basic dulu ya. Basic. Nah, Widi juga nanti harus bisa ke intermediate itu ya. Ambil terus ada advance, nanti ada TOEFL kayak gitu ya. Edot, kelas berapa kamu? Namanya siapa? What's your name? Okay. Can you speak English? Huh? Basic, dasar, intermediate, menengah. Nah, kalau dasar ya kita ini maksudnya dasar. Nah, kalau intermediate biasanya sudah mulai menggunakan bahasa Inggris. Kalau advance ini bahasa Inggrisnya sudah bagus dan bisa bicara di berbagai bidang ekonomi, bidang politik, bidang budaya, bidang semua bidang dia menguasai. Lanjutan advance dan akhirnya jadi master itu penguasaan, jadi master. Makanya kalau orang sudah master itu berarti sudah menguasai. Nah, jadi kalian kelak juga harus bisa jadi master ya, menguasai bidang-bidang tertentu. Mungkin yang jadi dokter ya, jadi dokter yang mastery, yang menguasai ilmunya ya. Master kungfu berarti orang yang jago ya, yang menguasai ilmu bela diri kungfu ya. Oke, and then enrollment number. Lihat ya, ada kata enrollment number. Ya, enrollment number. Iya kan? Ayo baca bareng-bareng. Enrollment
number. Nah, enrollment itu dari kata enroll. Enroll itu apa? Daftar. Makanya kalau ada pengumuman ada enroll itu artinya apa? Daftar. Tapi kalau enrollment itu namanya artinya pendaftaran. Kalau enrollment itu pendaftaran. Bisa ditulisnya di bawahnya, boleh juga di enrollment itu pendaftaran. Enroll itu daftar, kalau enrollment pendaftaran. Enrollment number berarti nomor pendaftaran. Ya, nomor pendaftarannya OE22/SC DAS ya. Kalau kayak gini itu namanya DAS ya. Coba perhatikan tuh bahasanya OE22 ya, OE22/EC terus apa? DAS ya. Jadi main kayak ini bahasanya DAS gini. Tulisan aslinya DAS, D-A-S-H, DAS. Tandanya seperti ini. Ini namanya DAS ya. DAS, D-A-S-H. DAS. Kemudian /9-05 ya. Itu nomor pendaftarannya ya. Oke, name Sulistiono. Date of birth itu tanggal lahir ya, bisa ditulis bawahnya tanggal lahir. Date of birth. Kupang ya. Mark 23rd 1982. Address Jalan Merdeka 27 Raya NTB. Phone number 08137 itu artinya apa? Tanggal lahir. Okay, 7 minutes. Based on this picture, you answer this question ya. Dari dasar gambar ini coba kalian ya jawab pertanyaan di bawah ini ya. Nah, you can discuss to answer this question ya. Kalian bisa diskusi bertiga ya. Jadi tadi udah belajar tentang 5W, salah satunya ada who ya. Kalau who itu siapa, ya. Nah kalau di sini whose ya, itu siapa yang, ya. Siapa yang. Kalau whose siapa yang. Siapa yang di gambar ini gitu loh. Kalau who itu siapa, kalau whose siapa yang ya, ada yangnya. Kalau whose itu siapa yang. Ini bacanya whose ya. Yang number 1. Whose picture is this ya. Siapa yang digambar ini. Nah, jadi nanya siapa tadi kan.
Whose picture is this? Kemudian kalau what itu ya apa? What is the name of the course? Apa nama tempat kursusnya? Kemudian what is the address of the course? Ya, jadi kakak ngajakin kalian detail ya, biar kalian benar-benar paham. Ya, ini ya, biar paham benar tentang perkataannya, kenapa seperti itu. Jadi nanti kalau udah belajar yang rumit-rumit nggak pusing. Address, alamat. What is the address of the Sumber Ilmu English School? Ya, jalan. Itu alamat. Boleh. Itu berarti kan alamat tempat khusus ya. Who is the owner? Owner itu artinya pemilik. Ya. Owner. Owner. Owner ya, pemilik. Kalau nggak tahu tanya. Owner. 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 The owner salon, namanya salon apa sih? Owner. Owner ya. Oh iya, kemarin itu memang karyawan ya.
bla bla bla. Itu ini nomor ini itu nomor apa? Ya. Ya, how old is he? Umur dia berapa? Itu kan dia ada kata lainnya ya. Berarti umur dia sekarang berapa? Kan ada tahunnya, tahun lahir. Gampang, 2022 dikurangi 1982. Ini caranya. Oke. Ini 2000, sekarang 22 ya. Kurangi berapa? 1982 kan? Sekarang itu bisa kan? 2 kurangi 2 kosong ya. 2 kurangi 8 nggak bisa kan? Ini juga nggak bisa kan? Ya kan? Jadi berapa ini? Oke caranya. Ini 2 apa? 2 kurangi 2 kan kosong. Ya. Nah, ini kan 2 kurangi 8 nggak bisa. Ini kan ngambil depan berarti kan 12 kurangi 8 berarti berapa? 4. Gitu. Buka ya. Kan ini 82 tambah 40 kan. Sekarang 2022. Kita diambil 1 kan jadi 19 kan 20 diambil 1. 19 kurang 19 0. Kan 12 kurang 8. Caranya gini. Ini kan 2 kurangi 2 0 ya kan. Ini 2 kurangi 8 kan nggak bisa. Ngambil depan 1. Berarti 12 kurangi 8 4. Ini kan 19 kurangi 19 jadi 0. Yes old ya. Berarti 40 years old. Ada years old ya. There we go.
kita bahas ya. Oke, question. Daily number 1. Whose picture is this? Oke, good ya. Whose picture is this? Artinya siapa yang digambar ini ya? Sulistiono. Good. Dan Tiara. What is the name of the course? Ya, sumber ilmu ya. Apa nama kursusnya ya? Sumber ilmu. And with you. What is the address of the sumber ilmu English course? Alamatnya. 40. Oke, good. NCB. Ya. Di situ address itu alamat ya. Kan tulisannya the address ya. Bacanya di address karena apa? Setelah the ada huruf hidup ya. Jadi bacanya di address ya. Oke, kembali ke Tiara. Who is the owner of this member card? Ya, good. Jadi yang mempunyai ya kartu anggota ini adalah Lily. What class is he in? Advance ya. Advance itu lanjutan ya. What class is he in itu dia ada di tingkat apa atau kelas berapa ya? Level berapa ya? Berarti advance. Oke, good. Dan Widi, what is code 822/EC-9-05? Yes, enrollment number. And Tiara, what is his date of birth? Upang Mark ya, Mark 23rd ya, bacanya itu 23rd 1982 ya. Jadi itu nanti kita belajar number lah ya, nanti di setelah ini. And then Lily, how old is he? Years old. Okay, good. And Windy, where does he live? Okay, good. And Tiara, what is his phone number? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, good. Yes. Ini agak sulit lah ya yang kemarin. Nah, ini sudah pada kesimpulan ya. Kita nanti praktek gimana kalian paham studi atau enggak. Kita nanti belajar angka juga yang dari cardinal number sama ordinal number ya. Nah, kemarin kita udah bicara ya tentang apa? To be ya. Jadi kalau to be kemarin apa? Kalau I gunain am ya. Kalau you with it pakai a gitu ya. Jadi intinya kan gini. Ini kita bicara to be ya. Kan kalau I pakai apa? I pakai apa? M. Kalau itu apa? You be the. You be the. Ini pakai apa? Kalau di sini sih.
Kemudian apa lagi? He, she, it. He, she, it. Ini dipakai apa? Udah gini aja sebenarnya. Dewi. I am, you, Dewi, are, he, she, it, is. Itu aja. Ya, itu aja penggunaannya sebenarnya. Nah, contohnya itu bisa dilihat example ya. Di ini bisa dilihat ya. Ya, I am Ronald Hasibuan. Kalau ada Hasibuan berarti ini orang Medan. Medannya Muslim. Ada Siagian ya, ada macam-macam. Ronald Hasibuan. Saya adalah Ronald Hasibuan ya. Kemudian you are a student. Kamu adalah seorang murid. We are SMP students. Adalah murid SMP. They are our friends. Mereka adalah teman-teman kami ya. Our ya. Our friends. Ya, nanti kita akan belajar my, our ya gitu ya. Kalau my itu milik aku, kalau our milik kami. Kalau you itu kamu, your milik kamu ya. She itu dia, kalau milik dia her ya. Her name namanya, nama dia. Itu untuk perempuan. Tapi kalau untuk nama dia laki-laki, namanya laki-laki his name ya. Nanti kita belajar itu pelan-pelan. Oke, biar kalian paham ya. Kita lanjutkan penggunaan he, she, it. Contoh he is Sucatmiko. Dia adalah Sucatmiko. She is a stewardess. Stewardess itu apa? Apa? Stewardess? Pramugari. Stewardess. Kalau yang it gunanya it is an English listener. Ini adalah pelajaran bahasa Inggris. Jadi it ini digunakan untuk selain manusia ya. Oke. Di sini ini question yang belum paham nanya ya. Ini bisa ditulis dulu. Namanya to be. Nah, to be ini bisa diartikan juga atau tidak perlu diartikan juga bisa. Kalau diartikan biasanya ya adalah kayak I am Ronald Hasibuan ya. Saya adalah Ronald Hasibuan. Tapi nggak usah diberi kata adalah juga bisa. Saya Ronald Hasibuan. Saya Ronald Hasibuan. Sapi bulan. Sapi bulan. Sapi bulan. Oke. Kalian latihan paham atau tidaknya cara menggunakan to be, how to use to be correct. You can exercise. Kalian bisa latihan itu di bawahnya ya, coba kalian. Choose the correct words in bracket to complete the sentences below ya. Pilih kata-kata yang tepat atau yang benar di dalam kurung, in bracket ya. Bracket itu kurung ya. To complete the sentences below, untuk melengkapi kalimat-kalimat berikut atau di bawah ini. Oke, for you number one. Contoh untuk kalian ya. Nomor 1. Rina and Susi in the bracket is MR stewardesses. Ya, jadi salah satu pramugari. Nah, para pramugari. Kalau pramugari doang stewardess, tapi kalau pramugari stewardesses. Stewardesses. Rina and Susi. Ya. Oke, nomor 2, nomor 3, until number 10, please for you. Ya. Ini
Ya, pilih salah satu. Buletin apa? Boleh langsung di situ kalau mau dibuletin atau digaris ya di bawahnya. Silakan. Nanti kita bahas ya. Oke, 10 minutes ya, 10 menit lah. Bisa diskusi ya kalian ya. Yang mungkin orang Batak ya, banyak nama-nama beda. Ada yang suka main Scrabble? Iya di itu di Google. Scrabble ayo di Google Translate aja. Apa? Players itu pemain. Scrabble apa? Tahu? Nggak. Scrabble-nya satu. Kan play bermain, players pemain. Kertas Scrabble. Kertas di apa itu? Kayak apa? Kertas karton yang dicat terus ular tangga. Bermain ular tangga Scrabble. Nomor 10 artinya apa? The boy beside me. Cowok yang ada di samping saya. The boy kan cowok ya. Anak laki-laki, beside itu di samping. Me itu saya. Adalah my classmate itu berarti teman kelas. Udah selesai. Is. Sudah? Sudah belum? Oke, kita bahas ya. Oke, biar kita paham ya. Nanti dicentang yang benar. Iya, yang dikoreksi sendiri ya. Oke, number one, Rina and Susi, bla bla bla, sure this is. Isinya apa kira-kira? Is. Rina, ya. Dan Susi adalah Rina and siapa? pramugari. Susi.
Susi ya. Dan Susi adalah pramugari is. Baik. Kita lihat Rina berapa orang? Susi berapa orang? 1, Rina sama Susi jadi berapa orang? 2, Dua. Artinya ini kan 2 orang ya. Ini namanya subjek ya, subjek ya. Ini namanya subjek. Subjeknya lebih dari 1 orang ya. Ini kita bahas dulu biar paham. Lihat ke sini. Nah, to be itu tergantung subjek. Ya. Kalau subjeknya cuma 1, itu menggunakan is atau and, tergantung subjeknya. Ya. Kalau I berarti menggunakan am, tapi kalau si he it itu kan menggunakan is. Si he it. Nah, I si he itu kan 1 orang itu. Nah sekarang kan Rina and Susi, ini kan subjeknya 2 orang. Maka kalau kita mengatakan Rina and Susi adalah they, ya kan? Kata ganti Rina and Susi kan they, mereka, ya kan? So, jadi tubuhnya apa kira-kira? Are, ya. Nah, kalian harus paham di sini. Ini banyak terjebak di sini. Ya, jangan koreksi sendiri ya. Rina and Susi berarti kan lebih dari 1, maka menggunakan are. Ya, are. Ya. Stewardesses, makanya stewardesses ini kan kalau tunggalnya kan stewardess ya, pramugari. Ini stewardesses ada es-nya. Jadi para pramugari atau pramugari-pramugari. Kalau tunggalnya kan stewardess. Ya, stewardess. Nah, ini pentingnya belajar di sini biar kalian tahu. Steward, ya, stewardess. Ini kan artinya pramugari, hanya 1 orang ya, pramugari. Tapi kalau pramugarinya lebih 1, itu namanya ditambahin es di sininya. Stewardess, terus tambah es. Ini artinya lebih dari 1. Jadi pramugari. Ini pakai akan dari pramugari. Nah, itu. Nah, di sini ada pertanyaan nggak? Intinya penggunaan to be adalah subjeknya seperti apa? Ya. Kalau subjeknya lebih dari 1 orang, kan berarti kan kata gantinya they. Ini kan Rina and Susi bisa dikatakan mereka. Ya kan? Nah, itu berarti subjeknya adalah are. Kan bisa diganti, they are stewardesses. Oke, paham di sini? Oke, sekarang ini udah ya. Number 2. Ayo dibaca semuanya bareng-bareng. Pakai is, am, or are. Widi pakai apa? Is, oke. Tiara pakai apa? Nomor 2. Iya. Terus Billy nomor 2 pakai apa? Iya. Kenapa pakai is? Subjeknya 1 atau lebih dari 1? 1, cuma Rudi ya. Nah, Rudi bisa Rudi ini cowok atau cewek kira-kira? Cowok. Berarti kalau diganti Rudi kan pakai he ya. Karena cowok pakai he ya kan. Maka menggunakan apa? Lebihnya is ya. Rudi is a mechanic ya. Rudi adalah seorang mekanik. Mekanik itu ahli mesin. Ya, ahli mesin. Biasanya orang-orang bengkel itu ya mekanik. Bongkar mesin, pasang mesin ya, servis ya. Itu mekanik namanya ya. Oke, kalian koreksi sendiri ya. Paham ya? Nah, kalau begitu kira-kira nomor 3 apa itu?
Dibaca nomor 3. Ayo, bareng-bareng. Ellie and I gunakan is, am atau are. Ayo. Ada n-nya kan, berarti lebih dari satu ya. Berarti menggunakan apa? Are. Ya, walaupun di situ ada I ya. Tapi kan ada n, Ellie and I, berarti Ellie dan saya, ya kan? Berarti kan lebih dari satu orang. Maka to be-nya adalah are ya. English students now. Cirinya apa? Kok lebih dari satu orang? Students-nya ada s-nya itu. Ya. Artinya kan banyak, lebih dari satu. Kalau hanya murid itu kan student. Tapi kalau murid-murid students ya ada s-nya. Jadi jamak atau plural ya. Jadi Ellie and I are English students now ya. Ellie dan aku atau Ellie dan saya adalah murid-murid bahasa Inggris sekarang ya. Nah, kalian koreksi ya. Ellie and I berarti kan lebih dari satu orang, maka menggunakan are. Ada pertanyaan nomor 3? Jadi masih bingung nggak? Walaupun di situ ada I ya, tapi kan ada yang lain gitu ya. Jadi subjek itu menentukan kita meletakkan to be, is, am atau I itu tergantung subjek ya. Ellie and I itu namanya subjek. Subjek itu pelaku. Okay, number 4 please. Let's work together. Mr. Edward Simorangkir. Mr. Edward Simorangkir ini satu orang atau dua orang atau tiga orang? Satu orang. Menggunakan apa? Is my teacher. Kalau Mr. Edward Simorangkir cewek atau cowok? Maka kata gantinya apa? He. Ya. Paham ya? Jadi paham ya? Di sini ya. Jadi penggunaan to be ini penting. Ini banyak yang terkecoh. Ya. Dan ini dasar banget gitu. Insya Allah ini bermanfaat nanti kalau kalian sampai akhir hayatnya. Karena ngajarin anak kalian, ngajarin tetangga, ngajarin teman, ngajarin siapa saja, pahala. Ya. Penting itu banget. And then number 5 please. The lyrics. Number 5. Baca. Ayo. Sekon. Nambul 1. Itu Chris itu macam bahasanya nambul ya. Chris itu bahasanya nambul. School number 1. Ada crash. Pagar ya. Itu bahasanya crash. Number 1. Oke, number 5. Fill in the blank. Isinya apa kira-kira nomor 5? Is, am atau are? Halo? Am ya. Bisa dilihat ya, itu kalau I pakai am ya, berarti I am ya. Nomor 5 ya, I am a student of State Junior High School number 1 atau High School 1 ya. Jadi saya adalah murid SMP Negeri 1 Junior ya. Junior itu berarti SMP. Junior High School itu SMP ya. SMP. Kalau SMA apa? Senior ya, Senior High School. Ini SMA ya.
senior, kalau ini junior. Ya. Junior high school itu SMP. Kalau senior high school itu SMP. Kalau SD apa? SD apa? Nah, elementary school, sekolah dasar, elementary. Ya, elementary school. Ini untuk kalian. Oke, number 6. Ayo. Tiara, number 6. Ya, my father is sick now. Jadi pakai is. Kenapa pakai is? Karena my father itu satu orang atau dua orang? Ya, only one. My father cewek atau cowok? Kata gantinya apa? Iya. Ya, 7. Winnie. R, ya. Rusli and I. Walaupun di situ ada I, tetap pakai A. Karena apa? Lebih dari satu orang. Rusli and I kalau digunakan kata ganti menggunakan apa? She, he, it atau they. Kalau lebih dari satu orang gunakan they, ya. Karena mereka, ya. Iya kan? Oke, number 8. Number 8 berarti Lili. Berarti SMA R, ya, karena banyak ini ya pasukannya banyak. Santoso, Wahyudi, Theo, and Julia. Berapa orang? 4 orang. Kata gantinya apa? She, he, it atau they? Kata gantinya they. Maka menggunakan R, ya. Good Scrabble players. Makanya kan playersnya ditambah S. Kalau playersnya tambah S namanya pemain-pemain. Tapi kalau nggak ada S-nya pemain. Player, pemain. Players, pemain-pemain. Good Scrabble players, pemain atau para pemain atau pemain-pemain ulatan nggak ya? Pemain ulatan. Oh iya, kata-kata. Pemain terbaik untuk penyusun kata, ya. Kata-kata. Jadi kayak Scrabble. Good Scrabble player, para pemain Scrabble terbaik. Oke, number 9. Tadi siapa? Tiara, number 9. SMR. Pakai apa? Herlina ini satu orang atau dua orang? Ya. Kata ganti Herlina apa? Si, ya, karena Herlina cewek, ya. Berarti kalau si menggunakan apa? Iya. Jadi Herlina is a nurse, ya. Herlina adalah seorang perawat, nurse, ya. And then she helps Dr. Himawan at the hospital. Jadi Herlina ini seorang perawat. Nah, karena Herlina cewek maka menggunakan kata ganti she, ya. She helps, ya, dia membantu Dr. Himawan di at the hospital. Hospital itu rumah sakit. Hospital apa? Rumah sakit. Oke, number 10. Widi. Isinya apa? Is, ya. The boy beside me, ya, anak laki-laki yang di samping saya is my classmate. Ya, tapi he is my classmate. Dia adalah sahabat kelasmate, ya, classmate. Oke, terakhir yang ini, yuk proyekan, ya, yang B, ya. Fill the blanks with M, is, or, are.
Then practice with your friends. Oke, Herman. Oke, jawab bareng-bareng ya. Hi Daddy, how bla 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 you. Di siapa? Are ya. How are you ya? Kenapa pakai are? Karena ya ada you di situ. How are you ya? And then Daddy, I bla 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 fine. I'm ya pakai am ya. Oke, keroyokan ya, cepet-cepetan. Herman, how bla 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 your brother Donny? Halo. Pakai are atau is? Ya, is. Karena your brother artinya kan saudara laki-laki kamu, si Donny. Donny kan cowok ya. Nanti bisa diganti he, maka tulisnya is. How is your brother Donny? Gimana kabar ya? How is your brother Donny? Bagaimana kabar saudaramu Donny ya? Ya pakai is ya. Oke. Next, Daddy. He bla 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 fine. Is ya, good. Is. Dan Herman bla 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 your father and mother fine too. Iya. Karena ada apa? Ada n di situ kan? Perbedaannya. Are your father and mother fine too? Apakah bokap kamu and nyokap kamu baik juga? Apakah bapak dan ibu kamu baik-baik juga ya? Are your father and mother fine too? Kemudian jadi jawab, yes they bla 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 bla. Ya, yes they are. Karena di situ they to be-nya are. And then Herman tanya lagi, how bla 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 your grandfather? Your grandfather is ya. Gimana kabar nenek? Gimana kabar kakek kamu? Kakek kamu. Oke, then bla 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 he well. He well pakai apa? Ya, is. Is he well? Apakah dia sehat? Well di sini artinya sehat ya. Is he well? Apakah dia sehat? Well itu sehat. Selain berarti baik. I am well, saya sehat, saya baik ya. Oke, good. Oke, well. Ya, ya. Is ya. Oke, Daddy menjawab. No, he bla 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 not well. He is sick. Is ya. No, he is not well. Enggak, dia tidak sehat. He is sick, dia sakit ya. Not well sama dengan sick ya. Sakit. Kemudian Herman bicara lagi. Oh, I bla 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 sorry. Ya, I am sorry. I hope he gets well soon. Makanya ada GWS itu gets well soon ya. GWS. Semoga cepat sehat, get well soon ya. Suka itu. Oke, GWS tanda gitu ya. Jadi, oh, I am sorry. Oh, sorry. Semoga, I hope ya. I hope itu semoga he gets well soon. Dia lekas sembuh. Get well soon, lekas sembuh. Jadi kemudian jawab lagi. Oke, thanks. Oke, terima kasih. Wow, the bell bla 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 ringing. The bell is ringing. Lonceng berbunyi. Let's go to class ya. Mari pergi ke, mari masuk ke kelas ya. Herman, oke, like this, time is up, waktunya habis. Jadi penggunaan to be kalian harus benar-benar di luar kepala ya, karena nanti ini apa berkaitan dengan materi selanjutnya, Willy, Tiara dan Lili ya. Nanti ini kepake terus sampai kalian jadi orang tua, sampai kalian kuliah, sampai apa ya. Karena bahasa Inggris tetap kayak gitu. Masalah terbesarnya kelemahan mereka di grammar. Jadi ketika untuk bicara bingung. Nah, kalian sekarang nggak punya dasarnya. Nah, besok next morning we will study about cardinal number and ordinal number. Jadi ini ada nomor 13, bisa kalian baca-baca. Kalau 1,
kardinalnya berarti, kalau kardinalnya 1, kardinalnya first. Kalau 2, second. Kalau 3, dot. Itu ada cara bacanya ya. Ya, tulisannya juga beda. Kalau 1 kan angka 1 biasa, sebelah kiri ini kayak ini. Kemudian kalau first ada ST-nya di atasnya. Kalau angka 2 biasa kardinal 2. Kalau yang ordinal ada ND ya. Bacanya apa? Second. Kalau angka 3 biasa kayak gini ya, 3. Tapi kalau yang ordinal number ada tambah RD ya di atasnya. Bacanya door ya. Nanti tulisannya THIRD. Jadi kayak gini. Okay, thank you very much for your coming. Before going home, please praying together. Let's recite Surah Al-Asr. Thank you very much for your coming, and last word from Kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next tomorrow morning.